2025 mau ke Jepang pun Tokutei Gino harus melalui PTKMI itu. Perusahaan-perusahaan yang nggak punya izin kayak gitu bisa dibilang kan nakal ya berarti. Nggak ada izinnya kok bisa ngerekrut orang asing kan berarti nakal kan dalam tanda kutip kan. Mereka nebeng job ke LPK yang nakal juga. Hai minasan, konnichiwa. Ketemu lagi bareng Linda hari ini tentunya di podcast William Desuyo. Well minasan, ada pepatah yang bilang bahwa kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Dan kalau kita mau mencoba pun tentu harus dengan preparation yang sangat matang. Aku rasa pepatah ini itu relate banget dengan topik yang akan sebentar lagi kita bahas dengan William Tanzania tentunya. Dan khususnya untuk minasan yang mau berangkat ke Jepang tahun 2025 ya, yang udah ngebet banget gitu kan, mau berangkat ke Jepang, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kalian turuti, hal-hal apa saja yang menjadi concern kalian di tahun depan, langsung aja kita akan bahas bersama dengan William Tanzania. William Sang, hello. Ketemu lagi ya tentunya di podcast ini. Dan yang pastinya Will, kalau kita bicara soal tahun 2025 ya kan, itu kan sudah around the corner ya, kayak udah sekarang udah Juni, berarti tinggal 6 bulan lagi lah ya kurang lebih. Udah berasa cepet banget gitu kan. Nah, kira-kira apa sih hal-hal apa aja yang akan menjadi concern untuk minasan yang akan berangkat ke Jepang tahun 2025 dengan izin Tokutei Gino? Oke. Jadi per 2025 itu akan ada perubahan peraturan dari pemerintah. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan dari Indonesia kita sudah sering mengirimkan tenaga kerja ini ya TKW, TKI ke kayak Hong Kong gitu ya, Dubai, Malaysia dan sebagainya. Itu kan mereka berangkat ke luar negeri itu melalui agen atau lembaga yang bisa kita sebut sebagai P3MI atau mungkin lebih nggak asing sama sebutan PJTKI ya. Jadi apa itu kepanjangannya? Mungkin ada yang masih belum paham. Aku sendiri juga nggak hafal. Oh iya, boleh di searching ya di Google ya. Oke. Itu lembaga yang mereka gunakan untuk ke luar negeri, untuk bekerja ke luar negeri, kayak lembaga penyalur gitu ya. P3MI sendiri itu nggak semua punya izinnya, gitu ya. Jadi memang kalau untuk perusahaan nih, katakanlah lembaga pelatihan kerja atau LPK gitu, mereka udah punya izin LPK, itu bukan berarti langsung jadi P3MI. Tapi mereka harus mengajukan izin untuk jadi P3MI dulu, baru bisa diakui sebagai P3MI. Oke, ada prosesnya ya berarti ya? Iya. Nggak langsung. Itu, jadi memang 2025 mau ke Jepang pun Tokutei Gino harus melalui P3MI itu. Jadi kalau dari yang aku dengar, dari salah satu mitraku yang memang dia kerjasama dengan pemerintah gitu ya, salah satunya dengan salah satu kerjasamanya itu dengan salah satu lembaga di bawah Jamsostek ya. Jadi dia dapat dengar kalau misalnya tahun depan itu tidak pakai P3MI, baik itu LPK maupun mandiri, nggak bisa keluar izinnya. Gitu. Gitu. Berarti sebenarnya aturannya ini lebih ke dari aturan Indonesia ya, bukan aturan yang di Jepang ya kan? Yang berubah aturannya itu berarti? Iya, kalau perubahan aturannya dari Indonesianya sih. Dari Indonesianya, benar. Berarti itu yang menjadi concern ya? Bukan concern sih, ada sisi positifnya juga itu. Jadi memang ditujukan perubahan peraturan itu memang ditujukan agar ya kita lebih aman. Demi keamanan PMI ya, bekerja migran Indonesia. Iya. Harusnya lebih safety lah ya untuk mereka. Jadi ya keluar negeri udah nggak perlu bingung lagi misalnya terjadi hal apa-apa. Ini udah foundationnya udah kuat gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau perubahan peraturannya itu aja sih kalau di 2025. Jadi ya memang kalau sekarang kan masih bisa ya. Katakanlah Kak Linda mau kerja ke Jepang, cari sendiri perusahaan Jepang, ya udah kontak mereka, tanda tangan kontrak, udah berangkat gitu kan. Karena masih tahun 2024 ya. Ya sekarang kan anggapannya mandiri masih gitu kan. Tapi kalau tahun 2025 hal seperti itu katanya ini ya salah satu mitraku yang di bawah Jamsostek itu tadi, itu sudah nggak bisa. Jadi kalau Kak Linda misalnya mau kerja ke Jepang harus cari P3MI dulu. Nah dari P3MI ini kerjasama sama perusahaan mana aja di Jepang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sudut pandang kamu itu lebih sulit atau lebih mudah menurut kamu? Memang itu pada akhirnya akan memudahkan ya untuk PMI. Tapi kalau dari segi prosesnya? Prosesnya jadi agak lebih ribet dikit, tapi lebih aman. Oh gitu. Jadi worth it lah ya sebenarnya ya. Yeah. Jadi mungkin minasan merasa, aduh tambah sulit nih tahun 2025. Kalau sulitnya enggak ya. Kalau misalnya sulitnya itu tetap sama ya. Maksudnya syarat yang perlu dipenuhi teman-teman tetap sama. Perlu ada sertifikat bahasa, ada sertifikat SSW.
terus tinggi badan, berat badan, penyakit yang boleh, yang nggak boleh, batas usia itu masih sama semua. Masih sama ya. Cuma ada tambahan satu step lagi gitu. Jadi kalau biasanya A, B, C, D, E, ini jadi A, B, C, D, D1, E, kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Cuma ya tambah panjang dikit. Oke, siap. Selama itu tidak mempersulit ya, aku rasa itu bagus ya kalau untuk safety untuk para PMI Indonesia terutama ya sebelum mau keluar negeri. Aku yakin juga sebenarnya tidak ada maksud untuk mempersulit ini. Ini juga sih sebenarnya. Cuma kan karena ada beberapa kasus juga, gitu, makanya ada peraturan baru. Nah, itu sebenarnya pertanyaan kedua yang mau aku tanyain nih, Will. Karena sebenarnya dari sebuah peraturan itu kan dibuat ada backgroundnya dulu ya. Jadi backgroundnya itu apa sih sebenarnya yang mencetuskan peraturan baru ini? Kira-kira apa? Jadi kalau perusahaan ada di Jepang itu kan tidak semua bisa rekrut orang asing. Kalau perusahaan mau rekrut orang asing, mereka harus ada izin dari Kemenaker sana. Punya lisensi. Kalau Jepang itu kan semuanya harus ada izin itu gitu kan, nggak bisa sembarangan. Nah, perusahaan-perusahaan yang nggak punya izin kayak gitu, biasanya mereka bisa dibilang kan nakal ya berarti. Nggak ada izinnya kok bisa merekrut orang asing kan berarti nakal kan dalam tanda kutip kan. Nah, mereka nebeng job ke LPK yang nakal juga. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah dengar kayak kasus gaji lembur gak dibayar, gitu ya, atau misalnya potongannya besar buat komisi ini, komisi itu, gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya jelas melanggar peraturan tenaga kerja kan. Dimanapun ya, bukan cuma di Jepang, di Indonesia, di Amerika, di mana yang nama lembur ya harus dibayar kan. Kita kan tidak kerja bakti ya, itu bukan kerja bakti charity juga, gitu ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, tapi pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu karena udah terlanjur tanda tangan kontrak, perusahaan ini nakal, gitu ya, dan ya siswanya gimana sudah terlanjur kerja di sana gitu kan, gitu. Jadi mentok apa yang bisa dia lakukan, lapor KBRI, sudah lapor KBRI, perusahaannya sudah di warning, gitu ya. Terus anaknya apa? Mau pulang. Kan buang waktu kan, kayak gitu lagi kan. Gitu. Mau pulang lagi prosesnya dari nol kan buang waktu. Udah terlanjur kerja. Jadi, kenapa kok ada peraturan baru ya? Agar hal seperti itu tidak terjadi dari awal. Gitu. Jadi nanti ke depannya alurnya itu gini, perusahaan-perusahaan yang bisa rekrut orang asing itu harus punya izin kan tadi. Yang belum punya izin harus ngambil izin dulu sama dari Kemenaker Jepang kan. Nah, ketika sudah punya izin, perusahaan-perusahaan yang mau rekrut orang asing ini nanti harus ada kontrak kerjasama sama TSK namanya. TSK itu perusahaan penerima. Kalau P3MI itu kan penyalur. TSK penerima. Gitu ya. Nah, jadi perusahaan user kerjasama sama TSK. TSK kerjasama sama P3MI. Berarti ada kontrak antara perusahaan user sama TSK sama P3MI. Dua kontrak kan. Nah, kontrak ini harus diverifikasi ke KBRI. Sehingga nanti job ordernya bisa di-endorse sama KBRI juga. Dan job order itu yang bisa ambil cuma P3MI yang berkepentingan. Yang punya kontrak dengan TSK yang ini tadi. Gitu. Siap. Jadi nggak bisa sembarang job masuk lagi. Job ini asal gaji gede, ilegal nggak apa-apa gitu ya, gaji nggak dibayar. Kan kalau cuma loker kan ini ya gampang ya orang nipunya ya. Iya benar banget. Tulis aja loker gaji 25 juta gitu ya, bla bla bla. Nanti sampai sana, loh kok saya cuma terima 10 juta. Tidak sesuai gitu kok ya. Kok lemburnya nggak dibayar kayak gitu ya. Kok potongannya gede banget gitu dan sebagainya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya sudah terjadi pelanggaran kontrak, sedangkan perusahaannya sendiri nggak terverifikasi dalam KBRI kan sulit ya. Ya gimana ngelacaknya gitu ya. Jadi nextnya kalau misalnya case ini terulang lagi kan harapannya setelah ada P3MI ini bisa tertracking lebih inilah ya. Maksudnya terstruktur gitu. Kalau misalnya ada minasang mungkin komplain di sana, jadi bisa lebih ditanggapi lebih ini ya feedbacknya ya. Ya, jadi KBRI di sana itu akan ngecek dulu perusahaannya benar atau enggak sebelum job ordernya itu nanti diambil sama P3MI yang bersangkutan. Dari P3MI baru nanti oper ke kandidat. Gitu. Jadi job ordernya sudah aman.
Itu sih. Jadi ya itu tadi yang kayak tadi aku bilang itu. Jadi lebih aman. Nah, bagi perusahaan yang mereka sebenarnya kepingin rekrut orang asing, tapi belum punya izinnya, ya harus mendaftarkan diri di Ministry of Justice sama Kemenaker di Jepang tadi. Jadi sebenarnya ini win-win solution juga ya untuk pekerja migran Indonesia juga bisa lebih aman. Buat perusahaannya juga, jadi kan istilahnya perusahaannya juga terverifikasi nih, bukan perusahaan abal-abal gitu kan. Dan kadang-kadang itu juga ada yang modelnya nakal, ini perusahaan A, ya, dia nggak punya izin. Ini perusahaan B, dia punya izin. Nah, perusahaan B yang punya izin, perusahaan A yang mau rekrut tadi, tapi nggak punya izin, mereka nempel kontrak di sini, di perusahaan B yang punya izin. Jadi kalau padahal kandidatnya kan kerja di A, tapi kontraknya atas nama B. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia apa-apakan A, kan A bisa ngomong lah, kita kan nggak ada kontrak sama kamu. Mana buktinya kalau kita harus bayar kamu? Iya. Kan kontrak kamu sama si B. Jadi sedikit manipulatif ya ternyata. Nah, kalau kita misalnya komplain ke B, B ini kan nggak ngerti keadaan di tempat kerjanya gimana, kan bukan atasannya mereka. Karena si kandidat itu di A kan awalnya. Gitu. Ya masih ada sih perusahaan-perusahaan yang seperti itu ada. Jadi itulah banyak kasus. Kalau Kak Linda scrolling sosmed pun juga banyak orang yang kasihan juga ya, maksudnya gaji lembur gak dibayar, gitu, potongannya besar. Udah jauh-jauh ya udah jauh-jauh ke sana gitu kan. Sayang sekali. Itu. Jadi ini sebenarnya untuk mencegah hal-hal buruk yang yang melanggar peraturan itu agar terjadi. Jadi sebenarnya secara umum peraturan ini adalah untuk mengamankan lah ya istilahnya. Apakah safety? Pertanyaannya apakah 100% pasti aman setelah ada peraturan ini, ya kita nggak tahu. Iya, who knows ya. Tapi kan peraturan ini dibikin supaya setidaknya prevention ini kayak pencegahan. Mungkin kalau sekarang katakanlah tingkat keamanan 60-70%, sejak adanya peraturan ini mungkin bisa naik ke 80%. Gitu. Kalau 100% sih terlalu muluk-muluk ya. Agak mustahil ya rasanya. Iya. Itu agak mustahil. Negara seaman apapun, orang nakal pasti ada ya. Pasti oknum-oknum ya, pasti selalu ada. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Gil? Kalau background kenapa dibuat peraturannya ya karena itu. Nah, kalau soal biaya nih, nah ini kan penting banget nih ya. Biaya untuk peraturan yang akan diberlakukan tahun 2025 itu, apakah ada biaya tambahan kira-kira, dan kalaupun ada, untuk apa nih kira-kira supaya minasang juga lebih paham. Nah, jadi kalau untuk biaya tambahan itu sebenarnya ya lebih ke ininya sih, tergantung apakah LPK yang teman-teman ikutin sekarang, yang teman-teman join sekarang itu sudah statusnya P3MI atau bukan. Kalau statusnya P3MI sebenarnya ya nggak perlu bayar lagi karena dia sudah punya izin. Tapi kalau LPK-nya tidak punya status P3MI, otomatis LPK ini kan harus kerjasama sama lembaga lain yang sudah ada status P3MI. Nah, untungnya P3MI membantu anak-anak dari sini apa? Ya, duit kan. Berarti harus bayar per kepala berapa gitu loh. Biar mereka mau bantu ngurusin dokumen-dokumen anak-anak yang mau berangkat. Ya, jadi tambahan biayanya satu adalah untuk biaya P3MI. Yang kedua, kalau di saya itu nanti sebelum berangkat teman-teman akan dapat briefing dari BP2MI. BP2MI itu apa? Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Itu jadi BP2MI akan mengadakan briefing tentang kehidupan di sana, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, semacam seminar gitu lah ya. H-1 berangkat. Gitu. Jadi itu kita sebutnya orientasi pra pemberangkatan. Ya kayak sekolah ya, ada orientasinya. Nah itu untuk kita bisa ngundang BP2MI kan juga kita harus menyediakan fasilitas dan sebagainya kan. Nah nanti ada biaya tambahan itu. Ada juga teman-teman otomatis harus nginep H-1 di Jakarta biasanya kita berangkatnya. Semua berarti harus kumpul di Jakarta dulu ya? Sejauh ini sih kalau murid-murid berangkatnya dari Jakarta sih. Kalau dari saya. Itu jadi H-1 mereka nginep di Jakarta untuk pembekalan itu tadi. Otomatis ada biaya akomodasinya juga ketika di Jakarta. Hotel, transport ya. Ya paling itu aja sih untuk tambahan biayanya seperti itu. Jadi tambah biaya tapi value kita juga kita naikkan.
Yang penting teman-teman kan kerja itu bukan cuma soal duit, tapi rasa amannya juga harus penting kan. Duit banyak tapi di sana setiap hari toleh kanan toleh kiri kayak orang mau nyuri gitu kan sama aja kan. Iya, tidak ada security nih ya. Iya. Toleh kanan toleh kiri overthinking, waduh kalau ketahuan aku bisa deportasi, aduh kalau ketahuan kalau seperti ini gimana, atau kalau seperti itu gimana. Masa enak hidup tiap hari mikirin itu ya. Paling tidak kita harus punya rasa damai ya, meskipun kalau misalnya kerjaannya nggak 100% seperti yang kita harapkan, ya paling tidak kita punya rasa damai kerja kayak kamu bilang tadi kan. Kalau soal kerjaan itu nggak mungkin lah ada kerjaan yang 100% bisa sesuai dengan ekspektasi masing-masing kandidat. Benar. Cuma setidaknya kalau cocok 60% aja, itu menurutku sudah bagus. Iya. Itu. Namanya pekerjaan pasti ada nggak enaknya juga kan. Tapi itu bagian dari resiko kerja juga kan. Iya. Nah, setidaknya yang kita pikirkan itu cuma soal kerjaan. Kita nggak takut lagi pikirkan soal aturan ini gimana, saya menaati peraturan atau enggak sih. Nanti waktu pulang Indonesia kalau misalnya terjadi kayak gini gimana gitu. Kalau misalnya saya dicurigai kayak gini-gini gimana gitu ya. Saya bayar pajak di Jepang, masa di Indonesia nanti ditarik lagi bayar pajak hasil kerja keras saya gitu kan, double dan sebagainya. Itu jadi kalau misalnya teman-teman di sana kerja ya fokus kerja aja. Gitu, ngapain overthinking ke peraturan yang seharusnya ya, soalnya gini loh, masalahnya orang kadang itu udah ada peraturan, tapi di Indonesia ini kan peraturan banyak banget ya, nggak mungkin setiap pasal dibacain satu-satu kan. Gitu. Nah, jadi yang mau digarisbawahi itu yang penting-penting. Gitu kan. Gimana caranya mereka bisa aman. Fokus kerja ya kerja. Benar. Karena yang paling penting ya itu ya. Iya. Oke, nah Will, tadi kita udah bicara soal biaya ya. Nah tentunya minasan juga supaya bisa mempersiapkan ya. Kira-kira ada 3 biaya yang tadi kamu sebutkan ya, yang harus menjadi concern kurang lebih ya. Tapi itu kan kurang lebih kita bicara generalnya aja. Nah, selanjutnya banyak juga yang tanya nih ya. Kalau menurut pandangan dari William Sensei sendiri nih ya, untuk peraturan tersebut, kira-kira tanggapan kamu seperti apa sih peraturan yang baru itu? Kalau dari segi kandidat, ya ini memang di satu sisi memang biaya yang mereka keluarkan jadi nambah. Karena otomatis harus ini ya melalui P3MI. Nah, kalau di sisi lain mereka bayar ini untuk keamanan mereka sendiri sebenarnya. Di sisi lain ya mereka terima job itu ya memang benar-benar yang sudah dicek sama KBRI. Itu kalau dari sisi kandidat. Kalau dari sisi kayak misalnya lembaga pelatihan gitu ya, LPK, kalau lembaga-lembaga yang belum punya izin P3MI, ya otomatis satu, yang mereka harus cari P3MI yang benar, yang punya koneksi ke Jepang. Jadi ada loh P3MI sudah punya status izinnya tapi nggak punya koneksi apa-apa ke Jepang. Dari bulan Januari sampai sekarang nggak ada yang wawancara sama sekali. Sama aja juga. Sama aja. Ya? Udah punya izinnya tapi nggak punya koneksi, kontrak sama perusahaan Jepang juga sama aja. Gitu. Jadi kalau dari LPK memang harus cari koneksi dengan P3MI atau dia sendiri jadi P3MI. Cuma jadi P3MI itu sebenarnya ya masalah utamanya di biaya sih. Karena kalau perusahaan mau upgrade statusnya dia menjadi sebuah P3MI, ya pertama modal awal minimal 5M. Oh gitu. Jadi ini lumayan juga ya untuk perusahaan yang mau upgrade ya? Ya. Modal awal PT minimal 5M, terus nanti harus setor 1,5M mengendap di PP2MI. Mengendap? Mengendap, jadi nggak boleh diapa-apain. Kayak deposit gitu ya? Jadi kalau ada apa-apa itu yang nanti dipakai sama mereka gitu. Itu sih, jadi syarat itu yang harus dipenuhi kalau mau jadi P3MI. Itu kalau secara finansial ya, nanti adalah pengurusan dokumen-dokumen lainnya kan ada sendiri. Cuma biasanya kalau LPK mau ngambil P3MI itu beratnya di situnya, di finansialnya. Karena nambah itu ya, dan nambahnya juga lumayan ya, Eman ya. Makanya mereka jadi think twice before mau upgrade ke itu ya. Itu sih, jadi kalau menurutku pribadi sih sebenarnya nama peraturan ini ya mau gimana lagi, mau harus kita turutin ya. Karena namanya daripada murah tapi ilegal gitu kan ya. Kan ini bukan masalah duitnya. Ini masalah nanti kalau kamu pulang kerja dari Jepang pulang Indonesia gimana gitu. Disorot gak sama orang pemerintah.
ya. Gitu kan. Diliatin nggak, loh kamu kok pernah kerja di Jepang tapi kok nggak terdaftar di PP2MI. Nah, Dulu itu. P3MI yang berangkatin kamu siapa? Oh, saya nggak pakai P3MI. Loh kok kamu kayak gitu gitu. Nah, itu. Malah repot. pulang-pulang kena kasus ya jadinya. Pulang-pulang nanti kena kasus gitu ya. Iya. Itu sih. Jadi ya kalau ilegal itu setauku ini ya apa namanya, nanti bisa kena blacklist. Ruginya yang nggak bisa balik Jepang ke beberapa tahun. Mau itu jalan-jalan aja, mau itu sekolah, mau itu kerja nggak bisa. Bahkan jalan-jalan pun juga ya. Waduh. Blacklistnya pun beda-beda. Ada muridku yang pernah cerita dia di blacklist 2 tahun. Ada juga yang pernah sesi konsultasi sama aku itu pernah di blacklist 9 tahun. 9 tahun, oh my god. Lama banget. Tergantung berapa lama dia ilegalnya sih. Oh gitu, jadi semakin lama dia ilegal, punishment-nya semakin panjang. Oke. Peraturan ini, waduh, bener-bener ya harus ditonton banget ya sama minasan, karena ini penting banget ya supaya mereka tahu ya. Sama kalau misalnya sudah di blacklist kayak gitu, dan dia mau, oh ya udah kalau di blacklist Jepang aku mau pindah Korea aja misalnya kayak gitu ya, atau aku mau pindah Australia aja. Nah, tapi kan di paspor ada tulisan di blacklist. Apa mereka Australia imigrasi Australia ndak was-was ya, loh ini pernah di blacklist di Jepang, nanti di Australia kayak gini lagi gimana gitu. Kira-kira backgroundnya apa nih sampai di blacklist, kan mereka pasti juga berpikir ya soal itu ya. Tetap di paspor kan ketahuan ya. Jadi menurutku sih ini untuk lebih aman, ini peraturannya ya kita harus ikutin aja ya. Di sini aku nggak bisa bilang ini peraturan bagus atau peraturan yang nggak bagus, tapi ya namanya peraturan pasti dibuat untuk memperbaiki sesuatu yang sudah sebelumnya sudah ada sesuatu ini ya kasusnya ya, makanya dibuat peraturan. Itu jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin aja ya. Tapi menurut William Sensei, misalnya nih ada minasang di rumah, halah peraturan baru, mereka kayak underestimate gitu sama ini. Kira-kira apa sih saran kamu buat mereka yang masih overthinking sama peraturan ini? Mereka menganggap ini mempersulit aku nih, padahal 2025 udah mau berangkat. Kira-kira nasihat yang wise dari seorang William Tanzania untuk teman-teman yang ada di rumah? Kalau misalnya masih ragu, ya udah nggak usah ke Jepang. Harus membulatkan tekad ya minasang berarti ya. Tidak ada ragu-ragu sama sekali ya. Nggak usah ke Jepang, atau silakan ke Jepang tapi ya jangan lewat aku gitu ya. Aku nggak mau ngambil kasus-kasus yang nggak perlu gitu. Nggak mau ngurusin anak yang memang berkasus ya, bermasalah gitu ya. Jadi ya cari cara sendiri, kalau ketahuan ya udah tanggung sendiri, jangan kontak aku. Jadi harus ada, semuanya tuh tindakan kita ada konsekuensinya ya pastinya. Kalau ketahuan ya, kalau misalnya aku tahu misalnya di komen atau di DM ku Instagram gitu misalnya ada yang ngomong, dulu aku kesana nggak pakai P3MI bisa kok gitu kan. Kayak gitu ya aku laporin. Daripada itu menjelekkan nama orang Indonesia nanti di Jepang gitu kan, yang kena teman-temannya, nanti perusahaan pikir orang Indonesia semuanya kayak gini, dia ilegal semua gitu ya. Itu nanti kan image kita yang kena. Ada LPK yang ini juga ngotot juga ya aku laporin. Aku cuma bisa ngelaporin. Nanti yang tindakan ya pemerintah. Gitu kan. Jadi itu juga kayaknya menjawab pertanyaan terakhir kita ya, karena ada juga nih yang tanya, gimana nih kalau misalnya masih ada yang ngotot nggak mau ngikutin aturan ini 2025 ini tahun depan, berarti konsekuensinya ya itu ya nggak usah join di William Tanzania punya agent ya. Jadi ya, kalau ngotot dan sebagainya ya terserah sih. Maksudnya saya juga nggak ada untungnya dengan ngurusin itu kan, nggak ada untungnya tuh. Yang penting udah aku sampaikan apa yang aku dengar dari mitra yang ini ya, kerjasama dengan lembaga pemerintah juga. Mereka ngomong apa juga sudah ada, dan kalau misalnya kita lihat di Instagramnya PP2MI juga mereka sudah ngepost tentang peraturan ini. Kita lihat di websitenya PP2MI juga ada tulisannya lembaga P3MI kamu apa gitu ya, itu sudah ada juga diupdate di website mereka. Bukan websitenya PP2MI, websitenya SSW. Itu memang sudah diupdate kalau harus ada P3MI. Jadi memang valid ya informasi ini, bukan dibikin-bikin ya, tapi ya. Dari KBRI juga sudah ada dokumennya kalau misalnya harus pakai P3MI gitu ya. Mereka yang dari dulu patuh hukum pasti udah tahu tentang peraturan ini. Gitu. Tapi mereka yang bahkan males baca hukum yang baru gitu ya. Bahkan kemarin tahun lalu kan ada sosialisasi PP2MI. Itu kan ada diterbitkan keputusan Kepala PP2MI nomor 148 yaitu di Oktober atau September aku lupa ya.
di 2023. Itu pun juga sudah diterbitkan yang terbaru, dan P3MI pun sebenarnya sudah ada di ini ya, undang-undang dari tahun berapa ya, aku lupa nomor berapa, pokoknya sekitar 2017 atau 2018 gitu undang-undangnya tentang ketenagakerjaan luar negeri. Itu pun sudah ada sebenarnya tentang P3MI, cuma untuk Jepang mau diketatin baru tahun 2025. Gitu. Jadi kalau misalnya ngotot-ngotot gitu ya udah. Mau gimana? Aku fokus ke memang teman-teman yang mau kerja di Jepang secara legal, kita benar-benar patuhi peraturan. Pokoknya kamu di sana aman, gitu kan? Soalnya kalau misalnya ada apa-apa, katakanlah oke lah, aku nggak mau patuhi peraturan ya. Aku nih nggak mau patuhi peraturan, nggak usah pakai P3MI dan sebarang karir. Kita main di belakang aja, jangan sampai ada yang tahu. Kita main di belakangan, kong kali kong sama perusahaan yang ada di Jepang. Diem-dieman, nanti di sana kena kasus viral di sosial media. Pocket Nihongo yang sudah dibangun 5 tahun lebih ya melayang gitu dalam hitungan detik ya. Itu resiko yang nggak bisa aku tanggung, gitu, nggak bisa ditanggung. Jadi dan resiko yang nggak perlu ditanggung juga, gitu. Anggapannya kayak kita mau nyebrang, ada sungai, kita mau nyebrang, ada perahu, kok kita milih renang, kemakan buaya atau gimana ya, salah sendiri ya, gitu. Ya jadi sama, ibarat gitu sih. Orang yang ngotot itu kayak ibarat ada perahu mau nyeberangi sungai, ada nggak mau aku perahu, bayar tambah sulit tambah ribet, mending aku renang aja, tengah-tengah kelelep buaya ya udah urusan dia kan. Yang penting kita selamat, orang-orang yang kita bina selamat, udah. Gitu. Sebenarnya itu lebih ke pilihan ya, seperti aku bilang di episode sebelumnya bahwa kita tuh sama, kesempatan kita untuk mencapai impian kita tuh sama, tapi sekarang sudah dibangun nih wadahnya sama William dengan Pocket Nihongo, dengan Mirai Chisu, ya tinggal kalian mengambil keputusan, mau nggak gitu kan. Nah keputusan itu balik lagi ke kalian sendiri, mau nggak spend money lebih, tapi dengan konsekuensinya lebih aman, lebih safety dan sebagainya, atau mau sendiri seperti yang tadi William bilang, dengan konsekuensi yang lain juga tentunya pastinya ya. Tapi aku pun juga ada rencana tahun depan sama salah satu partner bisnis juga mau ngambil izin P3MI juga. Jadi kalau misalnya ada izin P3MI itu kan sebenarnya ya ke kita sendiri. Jadi harganya kita bisa tekan lebih murah daripada kita kerjasama dengan P3MI. Gitu. Anggapannya gini, kan kalau misalnya kita kan sudah dapat ya, sudah dapat dari biaya pelatihan, udah dapat dari biaya pelatihan bahasa, wawancara, SSW itu kan sudah dapat sebenarnya. Jadi P3MI-nya kan nggak perlu ngambil banyak-banyak, cuma dikit aja kan nggak apa-apa kan, cuma untuk ngurusin dokumen lah anggapannya. Tapi kalau sama yang lain, kan yang lain ini, misalnya kita oper anak-anak nih ke sini, mereka kan nggak dapat biaya apa-apa dari awal. Ya otomatis kalau mau dapat gede ya mereka nyaploknya ya di biaya pengurusan dokumen, ditinggikan gitu kan. Itu sih. Jadi ya semoga semuanya lancar, bisa ngambil izin P3MI di 2025, mungkin 2025 kuartal 3 atau kuartal 4 ya, semester 2 ya. Itu mungkin di sekitar situ kalau bisa dan lancar ya biayanya akan bisa kita tekan lagi cost-nya. Berarti makin komplit aja ya, dari Pocket Nihongo, Mirai Chisu, terus langsung ada Pocket Nihongo, Mirai Chisu, tengahnya P3MI. Iya, jadi komplit semua nih under William semua, jadi lebih aman sih harusnya ya, karena satu paket ya, jadi nggak mencar-mencar vendornya juga ya. Ya itu salah satu impian ya, yang juga lagi dikerjakan ya pastinya ya. Jadi di Indonesianya belajarnya sama kita, disalurin sama kita, di Jepangnya dinaungi sama kita juga. Oke. Satu payung jadinya ya. Karena kalau misalnya di Jepang nggak ada Mirai Chisu ya, itu aku kadang agak khawatir ya. Iya. Ini anak-anak gimana gitu. Kan soalnya kita lagi di Indonesia nih, kita nggak punya power, kita nggak ada perusahaan di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Jadi dengan adanya Mirai Chisu ini juga sangat-sangat membantu ya. Karena kamu bisa pantau meskipun nggak 100%, tapi karena kamu ada power juga di situ, meskipun nggak 100% juga, at least masih bisa lega lah ya, maksudnya masih bisa tetap memantau. Ya kalau menurutku sih yang paling penting ya itu tadi reputasi itu. Belajarnya lewat kita, berangkatnya lewat lembaga lain, kalau di sananya juga lewat lembaga lain, ada apa-apa yang kena kita. Soalnya pintu masuknya kita kan. Bener banget ya. Iya.
Sebelum kita closing nih Will, kira-kira ada mungkin yang mau disampaikan untuk generasi milenial mungkin di luar sana yang masih struggle, pesan kamu untuk mereka lah, singkat nggak apa-apa. Ya intinya teman-teman kalau mau kerja ke Jepang nggak usah terlalu banyak overthinking perubahan peraturan dan sebagainya gitu ya. Toh ini untuk P3MI ini untuk kebaikan teman-teman sendiri, dan kalau nggak ada biayanya kita juga bisa nanti bantu dengan dana talangan. Tapi dana talangan kita bahas di lain kesempatan ya. Itu intinya kita akan bantu teman-teman. Nggak ada biaya, kita bantu dana talangan. Nggak usah terlalu banyak mikir tentang perubahan peraturan nanti kayak gimana dan sebagainya. Fokus belajar, tingkatin bahasa Jepang, dapetin sertifikat, lulus wawancara, udah itu fokus kalian itu tiga itu aja. Masalah uang itu nanti kesekian gitu. Nanti yang penting kalau misalnya masih berkurangan ya teman-teman nanti bisa dibantu dana talangan oleh salah satu bank yang kita kerjasama. Itu sih. Thank you so much William Sang untuk pemaparannya yang begitu luar biasa. Semoga informasi ini juga bermanfaat ya. Minasang yang ada di rumah juga mengerti. Kalaupun kalian masih ada pertanyaan, boleh banget ya ditanyain ke William Desuyo di Instagramnya. Boleh DM Instagram William Desuyo, boleh pocket.id juga boleh. Kalau punya WA-nya CS juga silakan ya teman-teman ya. Iya. Pastikan kalian mendapatkan informasi yang valid dan jelas dari platform yang tentunya udah trusted ya, 100% trusted ya. Oke, well done. Dan yang pastinya semoga impian Minasang semua untuk berangkat ke Jepang tahun 2025 dilancarkan ya. Kita doakan bersama juga untuk usahanya William Sang yang mau upgrade lagi ya. Kita doakan bersama-sama. Dan yang pastinya nantikan juga konten-konten menarik kita lainnya di lain kesempatan pastinya ya. Hanya di YouTube channel William Desuyo. Kita berdua pamit undur diri dulu. Thank you so much for watching and sayonara.